Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulfia Dewi Ismaranda dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2021. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS Konseling Psikodinamik. Nah, yang pertama yaitu menjelaskan tentang biografi psikoanalisa. Psikoanalisa merupakan sebuah paradigma yang dicetuskan pertama kali oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud atau lebih dikenal Sigmund Freud, dia lahir di Moravia 6 Mei 1856 dan meninggal di London 23 September 1939. Freud merupakan anak pertama dari keluarga Viennese. Ia mempunyai seorang istri bernama Martha Barnes dan memiliki 3 orang anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Salah satu anaknya, Anna Freud, menjadi penganut Freudianisme. Latar belakang keluarga Freud merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam pengembangan teorinya. Nah, Freud berasal dari keluarga Yahudi. Ayahnya sangat otoriter. Keluarga Freud memiliki keuangan terbatas dan terpaksa tinggal dalam sebuah apartemen padat dan hidup dalam lingkungan yang kredit. Nah, keluarganya memberikan setiap usahanya untuk perkembangan kapasitas intelektual Freud. Nah, Freud sendiri memiliki banyak minat, namun pilihan karirnya dibatasi karena ia keturunan Yahudi. Si Freud sendiri akhirnya menekuni ilmu kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Wina pada tahun 1873 sampai 1881. Dengan spesialisasi dokter ahli syaraf dan penyakit jiwa atau psikiatri, ia memperoleh gelar dokter pada usia 26 tahun dan kemudian diangkat sebagai pengajar pada umur 30 tahun. Nah, yang selanjutnya, konselor membuat suatu hubungan kerja dengan konseli. Yang keempat, konselor mendengarkan kemudian memberikan tafsiran terhadap pernyataan konseli. Yang kelima, konselor memberikan perhatian terhadap keadaan resistensi konseli, yaitu suatu keadaan di mana konseli melindungi suatu perasaan, trauma, dan kegagalan konseli terhadap konselor. Nah, yang selanjutnya, mempercepat proses-proses penyadaran hal-hal yang tersimpan dalam ketidaksadaran konseli yang dilindungi dengan cara transference. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik konseling psikoanalisis. Nah, yang pertama, analisis mimpi adalah sebuah prosedur yang penting untuk menyikapi bahan yang tak disadari dan memberikan kepada konseli pemahaman atas beberapa area masalah yang tidak terselesaikan. Mimpi-mimpi memiliki 2 taraf isi laten dan manifest. Isi laten terdiri atas motif-motif yang disamarkan, tersembunyi, simbolik, dan tak disadari. Karena begitu, menyakitkan dan mengancam dorongan-dorongan seksual dan agresif tak sadar yang merupakan isi laten ditransformasikan ke dalam isi manifest yang lebih dapat diterima, yakni impian sebagaimana yang tampil pada si pemimpi tersebut. Nah, yang kedua ada asosiasi bebas. Teknik utama terapi psikoanalitik adalah asosiasi bebas. Asosiasi bebas adalah suatu metode pemanggilan kembali pengalaman-pengalaman masa lampau dan pelepasan emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi-situasi traumatik di masa lampau, atau bisa dikenal dengan sebutan katarsis. Selama proses asosiasi bebas berlangsung,
Tugas analisis adalah mengenali bahan yang direpress dan dikurung di dalam ketaksadaran. Yang ketiga yaitu analisis dan penafsiran transferensi. Sama halnya dengan resistensi. Transferensi merupakan inti dari terapi psikoanalitik. Transferensi mengejawantahkan dirinya dalam proses terapeutik ketika urusan yang tak selesai di masa lampau konseli dengan orang-orang yang berpengaruh yang telah menyebabkan dia mendistorsi masa sekarang dan bereaksi terhadap analisis sebagaimana dia bereaksi terhadap ibu atau ayahnya. Analisis transferensi adalah teknik yang utama dalam psikoanalisis ini sebab mendorong konseli untuk menghidupkan kembali masa lampaunya dalam terapi tersebut. Nah, yang keempat ada analisis dan penafsiran resistensi. Sebuah konsep yang fundamental dalam praktek terapi psikoanalitik ini adalah suatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah konseli mengemukakan bahan yang tak disadari oleh klien. Nah, Freud memandang resistensi sebagai dinamika tak sadar yang digunakan oleh konseli sebagai pertahanan kecemasan yang tidak bisa dibiarkan, yang akan meningkat jika konseli menjadi sadar atas dorongan-dorongan dan perasaan-perasaan dan direpresi itu. Nah, sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.